Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpia Kansahora dan rekan saya Rina Yuliana dari Prodi PGMI STAI Putra Galuh Ciamis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kelompok saya dan rekan saya di tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Ratna Widianti Utami MPD dengan menjelaskan materi tentang perkalian, pembagian, dan campuran. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Posisi bilangan bulat positif adalah di sebelah kanan nol, sedangkan bilangan bulat negatif di bagian kiri nol. Contoh bilangan bulat berdasarkan jenisnya, yang pertama bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua bilangan bulat 0. Yang ketiga bilangan bulat negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Setiap bilangan bulat mempunyai satu lawan yang juga merupakan bilangan bulat. Dua bilangan bulat dikatakan berlawanan jika kedua bilangan tersebut apabila dijumlahkan menghasilkan 0. Contohnya, lawan dari 4 adalah negatif 4 sebab 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Nah, pembahasan yang pertama tentang perkalian akan disampaikan oleh rekan saya, Rina Yuliana. Perkalian bilangan bulat. Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Secara matematika, perkalian setiap dua bilangan cacah A dan B, yakni A dikali B, didefinisikan sebagai penjumlahan berulang bilangan B ditambah B sebanyak A suku, yakni A dikali B sama dengan B ditambah B tambah B, dan A disebut bilangan pengali, sedangkan B disebut bilangan yang dikalikan. Contoh perbedaan dan persamaan antara 3 dikali 5 dan 5 dikali 3. Perbedaannya 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 suku, sedangkan persamaan 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 15. 5 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali, yang hasilnya sama 15. Nah, cara menghitung bilangan bulat dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Hasilnya bilangan bulat positif. Contohnya 8 dikali 5 sama dengan 40, hasilnya itu kan positif. Yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya, hasilnya bilangan bulat negatif. Contoh, 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 7 dikali negatif 4 sama dengan 28. Yang keempat, perkalian bilangan bulat dengan bilangan 0, hasilnya bilangan 0. Contohnya, 5 dikali 0, hasilnya 0. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Kedua, asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, distributif atau penyebaran. Dan yang terakhir, unsur identitas. Nah, sifat komutatif atau pertukaran dapat ditulis dengan huruf A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 3. Hasilnya negatif 12. Sifat asosiatif atau pengelompokan bisa ditulis dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya,
12 dikali 21 dikali 15 sama dengan 12 dikali 21 dikali 15 yang hasilnya 3780. Kemudian sifat distributif atau penyebaran bisa ditulis A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 20 dikali 120 ditambah 50 sama dengan 20 dikali 70, hasilnya 3400. Nah, unsur identitas. 1 adalah unsur identitas atau elemen yang netral. Berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, yang hasilnya A. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian contoh lain 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, cara melakukan operasi perkalian ada 3. Nah, yang pertama penjumlahan berulang, kedua bersusun pendek, dan yang ketiga bersusun panjang. Contoh penjumlahan berulang. 5 dikali 24 sama dengan 24 ditambah 24 sebanyak 5 kali, hasilnya 120. Kemudian yang cara bersusun pendek, 5 dikalikan 24, jadi langsung ya, hasilnya 120. Yang terakhir perkalian dengan bersusun panjang. 5 dikali 24. Nah, yang pertama kita kalikan 5 dengan 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Lalu 5 dikali 20 hasilnya 100. Kemudian kita tinggal menambahkannya. 20 ditambah 100 hasilnya 120. Kemudian ada perkalian 10 secara berulang. Contoh 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Kemudian 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali, hasilnya 100.000. Nah, apabila pengulangan bilangan 10-nya ada 2, maka jumlah nolnya pada hasil perkaliannya ada 2. Contohnya 10 dikali 10 kan nolnya 2, jadi 100. Dan begitu pula seterusnya. Kemudian ada pembagian akan disampaikan oleh Arpia. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang pembagian. Nah, operasi pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Pembagian juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat pembagian yang pertama, setiap bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, A dibagi 1 sama dengan A. Yang kedua, setiap bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya, A dibagi A sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan 0 dibagi dengan bilangan apa saja, hasilnya adalah 0. Contohnya, 0 dibagi A sama dengan 0. Bilangan apa saja yang dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya, A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Lalu, pembagian juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, pembagi tidak bersifat tertutup karena untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dibagi B sama dengan C, maka C belum tentu merupakan bilangan bulat. Lalu, pembagi tidak bersifat komutatif karena hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Yang ketiga, pembagi tidak bersifat asosiatif karena hasil pembagi
Karena hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemen-elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, pembagian tidak bersifat distributif. Karena secara umum, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B tambah C sama dengan A dibagi B ditambah A dibagi C. Dan A dibagi B kurangi C sama dengan A dibagi B dikurangi A dibagi C. Cara melakukan operasi pembagian bisa menggunakan cara yang pertama, mengurangi secara berulang. Cara menentukan hasil pembagiannya dengan menghitung beberapa kali bilangan 12 mengurangi sampai hasilnya 0. Pada soal tersebut, angka 12 dikurangi sebanyak 7 kali, jadi 84 dibagi 12 sama dengan 7. Bisa dilihat contohnya. Lalu cara yang kedua, dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya, berapakah 175 dibagi 5? Nah, kita bagikan dulu 10. 10 dibagi 5 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan 5 dan hasilnya 10. Dan 12 dikurangi 10 hasilnya 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 5, maka kita turunkan angka 5 dari 125. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Dan 5 dikalikan 5, jadi hasilnya 25. Karena 25 dikurangi 5 hasilnya 0, maka 175 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Bila ingin mengecek apakah hasil pembagian kita benar atau salah, kita dapat mengalihkan bilangan pembagi dengan hasil pembagian yang hasilnya harus bilangan yang dibagi. Yang terakhir, operasi campuran. Aturan internasional operasi hitung campuran. Yang pertama, tambah dan kurang sama kuat. Mana yang lebih depan dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kali dan bagi sama kuat. Mana yang lebih depan dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. Nah, contohnya hitunglah 48 dibagi 3 dikali 2 ditambah 24 dikali 4 dibagi 2 dikurangi 5. Jawabannya, karena tadi kali dan bagi itu lebih kuat dari tambah dan kurang, maka kita bagikan dulu 48 bagi 3. Lalu dikalikan 2 ditambah 24 kali 4 dibagi 2 dan dikurangi 5. Karena 48 bagi 3 tadi didahulukan, jadi hasilnya 16. Jadi 16 dikali 2 tambah 96 dari 24 kali 4 dibagi 2 dikurangi 5. Jadi hasilnya 32 ditambah 48 dikurangi 5. Jadi hasilnya 80 dikurangi 5 sama dengan 75. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.